Virus COVID-19 menyerang tidak memandang usia, tua, muda, anak-anak nih bisa kena corona. Dengan bonus demografi yang dimiliki, usia produktif di tanah air sangat banyak dan tentunya juga usia produktif ini butuh asuransi. Invesam kali ini hadir dengan tema ada aja pilih-pilih asuransi yang tepat untuk generasi produktif. Cocok nih kayaknya ya. Dan sudah hadir bersama dengan saya Bapak Joni Setiadi, Group Chief Finance Officer Sun Life Indonesia. Pak Joni, selamat sore, apa kabar? Sore Maria, kabar baik. Sehat-sehat ya Pak ya? Sehat-sehat selalu. Selalu sehat. Kita nih seru banget karena kita akan ngomongin mengenai ada aja pilih-pilih asuransi yang tepat untuk generasi produktif. Rata-rata kan memang generasi kita adalah generasi produktif ya. Nah sebenarnya kalau kita lihat level awareness dari masyarakat atau pemirsa nih yang nonton kita hari ini ya, apalagi setelah pandemi COVID-19, seperti apa sih sebenarnya setelah pandemi COVID-19 ini kebutuhan masyarakat terhadap asuransi? Baik Maria, terima kasih. Jadi kalau kita melihat dari data statistik yang ada, COVID-19 memang menyebabkan korban jiwa. Dan tidak hanya dari sisi kesehatan, tetapi to some extent ke masalah finansial, aspek keuangan. Nah, dari satu survei yang kami refer, itu melihat bahwa hampir 79% responden menyatakan bahwa yes, pandemi 19 itu membuat animo ataupun atensi masyarakat semakin meningkat terhadap asuransi, terutama asuransi kesehatan, karena memberikan proteksi terhadap resiko kesehatan yang mungkin terjadi. Berarti sudah ada level of awareness yang meningkat ya, kesadaran untuk tadinya nggak punya asuransi itu sekarang malah punya asuransi. Persis, gitu ya. persis Tapi sekali. sebenarnya kenapa sih kita perlu asuransi? Khusus ini asuransi jiwa nih Pak Joni. Nah, asuransi jiwa kita harus melihatnya bukan sebagai satu investasi semata, tetapi juga memberikan proteksi atas resiko kemungkinan kehilangan kemampuan keuangan buat diri sendiri ataupun keluarga yang kita kasihi. Oke, semacam proteksi kayak dana darurat dalam bentuk lain gitu ya Pak ya? Kita bisa bayangkan apabila kita memberikan satu proteksi terhadap keluarga kita, apabila terjadi dengan kita selaku pencari nafkah utama keluarga, itu akan membuat kita jauh lebih nyaman, lebih safe. Ini kayak istilahnya perlu pengaman kalau seandainya lagi badai datang ya, jadi satu kapal nggak tenggelam semua gitu ya. Ada yang bilang gini Pak, kan udah punya BPJS ketenagakerjaan gitu ya, atau udah punya BPJS kesehatan, emang masih perlu lagi ya asuransi jiwa? Ada yang suka ngomong gitu, emang nggak cukup ya? Oke, baik. Asuransi terutama dari sisi BPJS Kesehatan, kita bisa melihat bahwa BPJS Kesehatan tentunya sudah memberikan proteksi apabila terjadi kecelakaan kerja maupun meninggal. Tetapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita bisa mengoptimalkan proteksi buat diri sendiri sekali lagi maupun buat keluarga yang kita kasihi. Jadi dalam hal ini alangkah baiknya apabila on top of the BPJS Kesehatan yang kita punya, kita juga mempunyai satu asuransi jiwa tambahan. Oke. Nah Pak Joni, sebenarnya kalau kita bicara dari jenisnya nih, apa aja sih jenis-jenis asuransi jiwa nih, khususnya yang perlu diketahui nih sama pemirsa? Ya, baik Maria. Pertama-tama kita bisa melihat dari sisi namanya saja, asuransi jiwa berjangka, yang artinya kita memberikan proteksi untuk jangka waktu tertentu. Secara umum, sometimes kita mendengar istilah term life. Mungkin gambaran umum buat masyarakat adalah mungkin proteksi asuransi kendaraan bermotor ataupun proteksi hanya satu periode tertentu. Jadi memberikan perlindungan hanya dalam satu jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah asuransi jiwa seumur hidup. Dari namanya terlihat whole life, seumur hidup, artinya kita memberikan proteksi sampai dengan meninggalnya pemegang polis. Secara umum dapat dikatakan sampai 99 tahun. Seperti itu. Nah, ini berbeda dengan asuransi jiwa yang berjangka yang hanya satu periode tertentu. Berikutnya, kita melihat ada asuransi jiwa dwiguna. Dari nama saya terlihat dua fungsi, ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat proteksi asuransi apabila terjadi resiko meninggal. Dan satu lagi adalah adanya unsur tabungan dalam hal ini. Jadi ada unsur investasi dalam hal ini yang memberikan manfaat tambahan. Mungkin secara berkala akan diberikan uang tahapan istilahnya ataupun pembayaran berjangka terkait dengan sesuai dengan skema dari polis tersebut. Itu tiga tuh. Yang terakhir? Yang terakhir nih kita bisa melihat unit link. Unit link ini mungkin lebih famous di masyarakat, saat ini lebih familiar. Sebenarnya unit link itu adalah dalam payung dwiguna tadi, dalam ranah produk dwiguna. Kenapa? Karena memberikan juga dua manfaat, yaitu manfaat proteksi asuransi itu sendiri plus manfaat investasi. Berbedanya adalah unit link ini resikonya ditanggung oleh pemegang polis.
Jadi pemegang polis bisa memilih nih, dia mau underlying asetnya berupa mungkin ekuitas, kalau misalnya sifatnya dia risk taker, ataupun kalau misalnya ya saya mungkin saya mau beresiko sedang fixed income saja, atau yang paling aman di money market. Oh, Seperti itu. oke. Tetapi dengan catatan bahwa resiko ditanggung oleh pemegang polis. Nah, ini ketersediaannya berarti banyak ya. Ini Yes. sesuai dengan kebutuhan apa yang diperlukan sebenarnya Betul. ya. Nah, ini kalau kita pilih-pilihnya nih ya, cara memilih asuransi jiwa yang tepat sesuai kebutuhan nih, harus orientasinya kemana nih Pak Joni? Betul. Jadi yang paling pertama yang saya bisa sampaikan, saya bisa bagikan adalah pahami dulu kebutuhan kita sendiri. Manfaat apa yang kita ingin peroleh, jenis proteksi apa yang kita ingin peroleh, siapa yang ingin kita proteksi, dan juga tentunya kemampuan membayar premi dari kita sendiri. Oke. Jadi harus balik lagi ke kebutuhan kita. Apa yang kita butuhkan, kita cari produknya, dan kita harus pahami betul produk tersebut apakah sudah mencakup ataupun menjawab kebutuhan kita tersebut. Dalam hal ini tentunya apabila ada keraguan-raguan, ada pertanyaan, ya tentu kita harus berkonsultasi kepada tenaga pemasar, mungkin dengan agen ataupun juga insurance advisor dalam hal ini. Nah, sekarang pertanyaannya lebih mengerucut lagi nih Pak Joni Baik. ya. Solusi perlindungan apa yang cocok bagi generasi produktif yang dimiliki oleh Sun Life Indonesia dan apa aja sebenarnya kelebihannya? Betul. Jadi kami berangkat dari konsep bahwa ada aja ketidakpastian dalam hidup ini, sehingga Sun Life memberikan berbagai produk asuransi yang bisa dipilih oleh masyarakat. Salah satu yang kami akan tawarkan dan jelaskan di sini adalah Sun Proteksi Jiwa, Oke. di mana produk ini memberikan berbagai fleksibilitas, baik pertanggungan 1 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun. Wow. Ya, disertai juga dengan fleksibilitas untuk melengkapi dengan asuransi tambahan. Mungkin masyarakat terbiasa mendengar kata rider, Ya, rider produk. Nah, benar. produk ini bisa diberikan dilengkapi untuk melengkapi produk yang Sun Proteksi Jiwa tadi dengan produk yang namanya Sun Critical Care ataupun Sun Critical Care Plus. Oke. Ya. Berarti ini cocok ya untuk generasi produktif ya Pak ya? Exactly. Nah, kalau sudah punya asuransi jiwa nih, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika sudah memiliki Sun Proteksi Jiwa nih Pak? Ya, tentunya yang saya mau tekankan di sini, kita harus benar-benar pahami sekali jenis manfaat yang kita punyai dari produk ini. Kita harus benar-benar paham sehingga kalau terjadi keinginan ataupun terjadi satu resiko klaim yang harus kita lakukan, kita sudah yakin bahwa wah ini saya diproteksi nih. Seperti itu. Juga kita kalau ada yang tidak jelas tentunya kita harus menghubungi tenaga pemasar ataupun insurance advisor yang relevan. Oke, berarti harus banyak konsultasi ya Pak ya, harus Betul banyak sekali. tanya ya, Betul sekali. supaya kita sudah pilih produk yang tepat, kemudian kita tahu nih ya benefitnya apa aja gitu ya, Ya. proteksinya apa aja yang bisa kita dapatkan gitu ya Betul. Pak Joni ya. Nah sebenarnya resiko apa aja yang ditanggung Sun Proteksi Jiwa ini Pak? Apakah semua klaim itu pasti diterima gitu Pak Joni? Ya, itu sekali lagi kembali kepada jenis manfaat yang ada di dalam Sun Proteksi Jiwa. Mengenai klaim itu sendiri, Maria, kita harus hati-hati dalam hal ini. Pertama sekali, saya mau tekankan bahwa kita harus pahami yang namanya manfaat dan jenis klaim sesuai yang tercantum dalam polis asuransi. Oke. Jadi, really understand the product and the Yes. benefit within the product. Kedua, yakinkan bahwa status polis dari asuransi kita tersebut masih aktif. Caranya bagaimana? Dengan kita melakukan pembayaran premi secara tepat waktu. Penting, betul. Persis sekali. Nah, berikutnya mengetahui nilainya. Jadi amount-nya ataupun value dari pertanggungan tersebut. Jangan sampai kita berpikir ada terjadi klaim, lalu wah ini akan di-cover semua. Tapi kenyataannya kan sesuai dengan spek dan premi yang kita bayarkan, kita mempunyai relevansi klaim yang terkait. Dan harus sudah melewati masa tunggu. Di asuransi kita mengenal namanya waiting period. Yes. Jadi kita harus meyakinkan bahwa waiting period saya 1 tahun, 2 tahun, ataupun mungkin 6 bulan sudah terlewati. Karena itu terutama untuk asuransi kesehatan. Ya. Dan terakhir, ini dia adalah pastikan bahwa seluruh persyaratan klaim sudah terpenuhi. Nah sekarang kita masuk ke poin pentingnya nih ya Pak Joni ya. Bagaimana klaim asuransi jiwa yang benar yang harus diketahui nih sama pemirsa. Iya, Mar, setuju sekali. Jadi di dalam proses klaim asuransi jiwa, kita harus pahami bahwa asuransi jiwa itu adalah satu journey. Mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, dari awal kita harus mempunyai satu pemahaman yang benar. Dalam hal ini, kita melakukan pengajuan asuransi jiwa dengan memberikan data
yang benar, jujur, dan lengkap. Kita harus terbuka dengan kondisi medis kita, Betul. historical of our health seperti apa, maupun keluarga yang kita kasihi yang mau kita proteksi. Nah, setelah itu kita harus melakukan pengajuan klaim dengan didukung oleh supporting dokumen yang lengkap, yang valid. Misalnya dari catatan medis dokter, juga hasil laboratory test, dan juga mungkin to some extent kalau diperlukan untuk asuransi yang meninggal, adalah sertifikat dari yang pihak yang berwenang dalam hal ini. Oke, itu Ya. syarat dan ketentuannya ya. Ya. Kalau di Sun Life sendiri ini ada ketentuan cara klaimnya nih ternyata yang dimiliki oleh Sun Life Persis. Indonesia ya Pak. Secara Apa aja nih, Pak? umum, sama dengan saya jelaskan di awal prinsipnya. Nah, dalam hal ini kami di Sun Life Indonesia, kami mempunyai beberapa channel untuk mengajukan klaim. Yang pertama manual, untuk mungkin customer ataupun pemegang polis, klien yang saya lebih nyaman ketemu langsung untuk menyerahkan dokumen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan channel digital. Oke. Jadi e-submission, claim submission yang bisa dilakukan melalui online. Nah, yang ketiga kami juga memberikan jasa lain nih berupa pick up document. Oh, oke. Jadi untuk pemegang polis ataupun klien yang mungkin, aduh saya nggak sempat nih, saya sibuk kerja dan lain-lain, bisa sampaikan nanti kami pick up dokumen tersebut. Oke, syarat ketentuannya sudah jelas, kemudian juga prosedurnya juga udah jelas ya. Bahkan servisnya juga maksimal banget ya Pak dari Sun Life Indonesia ya. Nah, mudah-mudahan obrolan ini bisa meningkatkan awareness nih untuk yang nonton, untuk kayaknya penting punya asuransi jiwa sekarang ya Pak ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Pak Joni, terima kasih. Pak Joni Setiadi, Group Chief Finance Officer Sun Life Indonesia sudah ngobrol-ngobrol dan sudah datang ke Invest Time. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak, Mar.